Satu sekolah adiwiyata mandiri tentu setiap harinya melaksanakan kegiatan peduli lingkungan hidup sekolah. Ya, kita selalu membudayakan menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita, dan salah satu kegiatannya yaitunya melakukan pengelolaan sampah. Nah, kalau setiap hari anak ibu sudah membersihkan kelasnya setiap hari, itu sudah masuk ke aspek kebersihan lingkungan. Nah, sekarang kami akan menyampaikan kembali tentang pengelolaan sampah yang ada di sekolah kita. Baik, untuk kelas 7 dan kelas 8 maupun kelas 9, di dalam kegiatan P5, kita sudah melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah. Baik itu sampah organik maupun sampah anorganik. Nah, kali ini Ibu akan mengkampanyekan kembali, mengingatkan kembali, ada sampah selain sampah organik dan juga anorganik yang sudah kita kelola dengan baik. Mulai kita dari mengumpulkannya sampai kita mengolahnya kembali. Contohnya saja kemarin di kelas 7 kegiatan P5-nya itu sudah membuat pupuk kompos. Ya, mana kelas 7? Nah, kemudian di kelas 8 juga sudah mengolah sampah jenis anorganik, membuat suatu kerajinan ya, atau suatu karya dari sampah anorganik. Nah, sekarang akan kamu lihat di depan sini di atas meja ada beberapa sampah yang sudah termasuk sampah karena sudah tidak digunakan lagi. Namun sebelumnya juga dia mempunyai suatu manfaat yang baik. Contohnya di sini bisa Mister perlihatkan ke anak-anak kita, Mister. Nah, ini merupakan suatu dan juga ada bola lampu. Ya, bola lampu juga ada tempat kemasan dari tinta printer yang sudah tidak terpakai lagi atau sudah habis. Kita kemas. Loh, kok dikemas? Kemasnya itu bagaimana? Kita beri label. Ya, contohnya saja bola lampu. Kita satukan tempatnya, kemudian kita kasih label nama ini adalah bola lampu bekas. Begitu juga dengan baterai. Baterai sering digunakan, baik untuk mikrofon ataupun remote ya, ataupun untuk apalagi penggunaan baterai di sekolah kita ini. Kalau seandainya itu tidak digunakan lagi, kita kemas dia, kemudian kita beri label. Nah, setelah kita beri label, nantinya kita simpan. Setelah itu nanti setelah kita simpan, maka bisa tidak kita manfaatkan? Mana yang bisa kita manfaatkan, maka kita manfaatkan. Contohnya saja, ya, contohnya saja misalnya botol kemasan dari printer ini bisa tidak dikemas lagi, bisa tidak digunakan kembali? Ya, kita bisa melakukan 3R, reuse, reduce, recycle. Ini bisa tidak di-recycle? Atau bisa tidak di-reuse atau digunakan kembali? Nah, ya, itu contohnya. Ada lagi tidak selain yang ada di sini yang bisa kita sebut dia sebagai sampah B3? Contohnya saja kemasan dari pembersih lantai. Karena kita di sekolah kan ada juga menggunakan pembersih lantai. Bisa nggak itu digunakan kembali? Bisa. Contohnya saja orang banyak dibersihkan plastik atau kemasannya itu, kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah karya yang bisa digunakan kembali. Contohnya dompet ataupun tas. Ya. Nah, inilah contohnya sampah-sampah B3. Selain yang kamu lihat di sini yang sudah diperagakan oleh Mister, apalagi yang sering kamu lihat di sekitar sekolah kita yang termasuk sampah yang berbahaya dan beracun? Apa? Ya, apa? Kaca. Sering nggak kaca pecah? Nah, itu tentu termasuk ke dalam yang berbahaya. Nah, coba kamu lihat nanti di bank sampah kita ada 3 kamar di sana, ya. 1 kamar untuk sampah berbahaya B3, 1 lagi untuk sampah anorganik. Di sana kita simpan baik itu plastik, kemudian 1 lagi masih anorganik yaitu kardus atau kertas yang kita simpan di sana. Jadi untuk menjaga kelestariannya bagaimana caranya? Kita bisa dengan menguranginya, ataupun kalau kamu lihat sampah yang berbahaya dan beracun, kamu bisa
memasukkannya ke tempat sampah yang sesuai. Kalau di sini di sekolah kita ada warna merah, itu biasanya warna catnya sampahnya. Masukkan nanti ke sana. Atau kalau misalnya tidak ditemukan berarti kamu harus menyimpan dalam plastik. Silakan nanti anak ibu store ke bank sampah. Bu, ini ada sampah berbahaya. Kalau paku bagaimana? Paku termasuk berbahaya kan? Ya, dia juga termasuk ke dalam contoh sampah B3. Jadi kalau kita temukan, mari kita kemas, kita kasih label, lalu kita kumpulkan. Kalau tidak akan kita gunakan lagi, maka kita store nanti atau kita simpan di bank sampah. Dari bank sampah itu kemana lagi? Nah, kita nanti bisa kita serahkan kepada institusi yang mempunyai izin untuk bisa mengelola sampah tersebut. Jadi kita tidak bisa sembarangan saja. Contohnya saja ini ya, kalau ini misalnya dibakar, ataupun ini Ibu pernah ngalamin dulu di rumah dibakar, maka dia akan menimbulkan ledakan. Karena dia punya gas-gas kimia di dalamnya. Jadi memang kita harus berhati-hati dan harus mengetahui bagaimana cara pengelolaan sampah B3 yang baik. Baik, itu yang saya sampaikan. Baik, anak-anak ibu semua, itu saja yang dapat ibu sampaikan. Maka slogan kita ya, moto kita SMP 9 itu ada 4. Apa yang pertama? Religius, smart, berkarakter, peduli lingkungan. Mari sama-sama kita jaga lingkungan kita, peduli kita pada lingkungan, karena kalau kita tidak peduli, kita bisa saja merusak lingkungan kita, apalagi khususnya di sekolah kita. Itu saja yang dapat ibu sampaikan. Sebelumnya mari slogan ke sekolah kita ya,